Oke, kali ini kita akan bedah sebuah kisah lama yang super menarik tentang gimana kecerdasan luar biasa bisa berhadapan langsung dengan kebencian. Coba bayangin deh, ada orang yang digambarin kayak gini. Dia nggak pengen masuk surga, benci sama kebenaran, bahkan makan bangkai. Wah, serem banget kan kedengerannya? Siapa sih orang ini sebenarnya? Jadi gini, ini tuh bukan pertanyaan biasa ya. Ini sebenarnya jebakan. Jebakan kata-kata yang sengaja dibuat buat ngejatuhin seorang cendekiawan hebat di depan banyak orang. Kalau kita lihat sekilas, tuduhan-tuduhan ini, wah, benar-benar ngegambarin orang yang jahatnya kebangetan. Kayak udah nggak ada harapan lagi buat dia. Betul-betul jahat. Terus siapa nih orang hebat yang harus ngejawab teka-teki yang kelihatannya mustahil banget ini? Oke, kita mundur dulu ke abad ke-8 di Irak. Dan ini bukan sembarang tempat loh. Waktu itu, Irak tuh jadi pusatnya ilmu pengetahuan dan perdebatan intelektual. Keren banget pokoknya. Nah, sasaran dari teka-teki jebakan tadi itu adalah Imam Abu Hanifah. Beliau ini terkenal banget karena kecerdasannya yang luar biasa, dan beliau juga pendiri madhab Hanafi. Jadi ceritanya, suatu hari Imam Abu Hanifah lagi santai nih sama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba suasananya jadi tegang. Muncul seorang pria yang kelihatan banget gak suka sama beliau dan langsung menantangnya di depan umum. Tujuan orang ini udah jelas banget. Dia mau bikin Imam Abu Hanifah malu. Caranya, ya dengan pertanyaan super rumit tadi yang didesain biar beliau salah jawab dan kelihatan bodoh di depan semua orang. Nah, waktu dengar tuduhan kayak gitu, sahabat-sahabat beliau langsung pada marah. Emosi banget mereka. Tapi Imam Abu Hanifah sendiri gimana? Beliau cuma senyum, tenang banget. Dan disinilah bagian yang bikin semua orang kaget. Imam Abu Hanifah justru bilang kalau orang yang digambarin di teka-teki itu sama sekali bukan orang jahat. Malah, kata beliau, dia itu seorang mukmin yang sangat taat. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Oke, sekarang ayo kita bongkar satu persatu jawaban jenius dari beliau buat setiap tuduhan yang dilemparkan. Pertama, Imam Abu Hanifah langsung memutar cara pandang soal hubungan orang itu dengan Tuhan. Dia nggak berharap surga, betul, karena yang dia harapkan itu Tuhan, sang pemilik surga. Dia nggak takut neraka. Iya, karena yang dia takuti adalah Tuhan pemilik neraka. Terus, dia nggak takut sama Tuhan. Maksudnya dia nggak takut kalau Tuhan itu nggak akan adil dalam penghakimannya. Keren banget kan? Fokusnya langsung dialihkan dari ciptaan ke sang pencipta. Oke, lanjut ke tuduhan berikutnya soal tindakan-tindakan yang kelihatannya dilarang. Makan bangkai, oh itu maksudnya makan ikan yang emang halal dimakan tanpa perlu disembelih. Berdoa tanpa ruku, itu kan sholat jenazah, sebuah bentuk kepedulian. Terus, bersaksi tanpa melihat, itu adalah inti dari iman kita. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kecerdasannya nggak berhenti di situ. Ada lagi permainan kata yang brilian. Membenci kebenaran. Itu maksudnya benci sama kematian. Sesuatu yang pasti terjadi. Karena dia pengen hidup lebih lama untuk ibadah. Cinta fitnah. Nah, di Al-Quran, harta dan anak-anak itu disebut fitnah alias ujian. Jadi dia cinta sama keluarganya. Lihat kan, semua tuduhan diputar balikan dengan pemahaman bahasa dan keyakinan yang jauh lebih dalam. Bahkan tuduhan yang paling rumit dan sensitif sekalipun dijelaskan dengan logika yang sangat tajam. Jadi intinya, setiap tuduhan itu dipatahkan, bukan pakai emosi, tapi pakai kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, setelah mendengar penjelasan yang begitu brilian, dampaknya langsung terasa. Semua orang terdiam. Pria yang tadinya datang buat mempermalukan Imam Abu Hanifah, dia langsung berdiri, menghampiri beliau, mencium kepalanya, dan mengakui, aku bersaksi engkau berada dalam kebenaran. Dia mengakui kesalahannya di depan semua orang. Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita petik dari cerita yang keren ini? Ada 3 hal utama yang perlu kita ingat. Intinya, cerita ini nunjukin ke kita kalau senjata terbaik buat ngadepin kebencian itu bukanlah amarah, tapi pengetahuan yang luas dan pikiran yang tenang. Pemahaman bukan pembalasan, itu jawaban yang paling kuat. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kira-kira masalah atau teka-teki apa ya dalam hidup kita sekarang yang mungkin bisa selesai kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang sama sekali berbeda?